Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Melihat Molly berdiri, Yuli Lian bertanya. Molly menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Hehe, aku berpikir, haruskah kita pindah juga?" Bergerak. Yuli tertegun sejenak, lalu wajahnya memerah. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Molly, sekarang sudah siang, saya khawatir, itu bukan ide yang bagus. Lagi pula, Xiao Pu juga ada di sini." Xiao Pu yang berada di samping buru-buru menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. "Apa?" Molly terkejut, dia menoleh ke arah Yuli, mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu tidak baik di siang hari? Tuanku, apakah Anda tidak ingin pindah? Bukankah lebih baik menunggu sampai malam untuk hal semacam ini?" Wajah Yuli memerah, dan dia ragu-ragu sejenak. Memikirkan nasib suku itu, dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpulkan keberanian dan berkata, "Tentu saja, jika tuanku benar-benar ingin melakukannya sekarang, Yuli dan Xiao Pu bersedia melayanimu bersama sekarang." Saat dia berkata demikian, Yuli hendak menanggalkan pakaiannya dengan perlahan, sedangkan Xiao Pu yang ada di sampingnya menundukkan kepalanya, menempelkan kedua jari kakinya, dan mengusap-usap tanah, seakan-akan ingin menggali lubang di tanah, seluruh tubuhnya terasa panas. Apa yang dikatakan wanita muda itu? Kedengarannya sangat memalukan untuk melayani tuannya bersama-sama, tetapi jika dipikir-pikir lagi, itu cukup mengasyikkan. Xiao Pu menundukkan kepalanya dan tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Molly. Dia merasa Molly memiliki wajah yang tampan, seolah diukir oleh pisau atau kapak, dan sangat menawan. Brengsek. Wajah Molly penuh dengan garis-garis hitam, dan dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Semenjak saat sesuatu terjadi padanya secara tak sengaja, wanita ini menjadi benar-benar kehilangan akal dan terobsesi untuk mewujudkan hal itu. Bagaimana iblis Qin dapat dikendalikan? Saat aku bilang pindah, yang kumaksud bukan pindah itu. Molly berkata dengan wajah gelap. Apakah ada pergerakan di tempat lain? Yuli menatap Molly dengan bingung. Ya, lupakan saja. Sulit untuk menjelaskannya kepada kalian para wanita. Ayo, aku akan mengajak kalian bermain. Molly terlalu malas untuk menjelaskan. Dengan sekejap tubuhnya ia membawa Yuli ke suku itu. "Pak." Begitu Molly keluar, Yu Cheng dan pendeta tinggi muncul di depan Molly, membungkuk hormat, dan menatap Molly dengan bingung. Setelah mengalami insiden terakhir, Molly kini telah menjadi tulang punggung seluruh suku keturunan Abyss dan orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab. Namun Yu Cheng dan pendeta tinggi sama-sama tahu betul bahwa Molly bukanlah tipe orang yang suka bergaul. Hari-hari ini, bahkan setelah mobilitasnya pulih, dia tidak pernah meninggalkan rumah. Dia dilayani oleh putrinya Yuli dan pembantu Xiao Pu sepanjang waktu. Sekarang Molly keluar, pasti ada sesuatu yang terjadi. Haha, semuanya, mengapa kalian tidak ikut denganku menonton pertunjukan? Molly memandang Yachen dan yang lainnya dan tidak bisa menahan tawa. Menonton pertunjukan. Yachen dan yang lainnya tercengang. Haha, jangan banyak bertanya, pimpin saja aku menuju pusat pusaran dunia yang memakan. Molly berkata ringan sambil menatap ke langit. Setelah beristirahat sekian lama, waktunya untuk bergerak. Pergi ke pusat dunia pemakan. Yachen dan yang lainnya terkejut sesaat. Apa arti tuan? Jantung pusaran pemakan dunia merupakan penguasa domain logika Abyss. Dia memiliki banyak sekali suku di bawah komandonya dan sangat menakutkan. Kini tibalah saatnya upacara pengorbanan yang diselenggarakan oleh jantung pusaran pemakan dunia setiap era sekali. Apa yang Yang Mulia rencanakan? Anda pasti tahu bahwa Yachen merasa khawatir akhir-akhir ini. Sekarang upacara pengorbanan sudah sangat dekat, orang-orang kuat di bawah komando Dewa Loyu dapat tiba kapan saja.
Dia selalu berpikir tentang bagaimana caranya untuk membawa orang-orangnya pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika Molly datang, dia bukan hanya tidak akan membawa mereka pergi, tetapi malah akan membawa mereka ke pusat dunia pemakan. Apa yang sedang terjadi? Apa? Apakah kamu punya keberatan? Molly meliriknya dengan acuh tak acuh. Senior, bukannya aku punya pendapat, tapi... Sebelum Yachen selesai bicara, Molly mengangkat tangannya dan menggulung Yachen dan yang lainnya, jangan bicara omong kosong lagi, tunjukkan jalanmu. Jantung dunia yang melahap. Ini adalah tempat khusus yang terletak di jurang luas langit dan bumi. Di atas langit yang tak berujung, ada bulan sabit gelap seperti lubang hitam. Bulan sabit memancarkan cahaya bintang yang redup, yang menembus dunia yang tak berujung dan menembus 9 langit dan 10 bumi. Di tengah bulan sabit yang gelap ini, turbin yang menyerupai lubang hitam melahap aura jurang tak berujung di sekitarnya, memancarkan aura yang membuat seluruh ruang jurang berdenyut. Pada saat ini, di sekeliling lubang hitam sabit yang gelap gulita ini, terdapat gunung-gunung yang menggantung. Pegunungan ini sangat luas, seperti inti reruntuhan 10.000 dewa. Ada banyak orang kuat yang berdiri di setiap gunung. Mereka menjaga para anggota abis yang tampak sedih dan kesakitan. Pada saat yang sama, mereka menatap pusaran bulan sabit hitam pekat yang tak berujung di langit dengan ekspresi hormat. Ledakan. Serangkaian suara gemuruh terdengar antara langit dan bumi. Bersamaan dengan gema suara tumpul itu, sesosok tubuh tua tiba-tiba berdiri dari bukit terdalam. Saat sosok itu berdiri, banyak pria kuat yang berdiri di bukit sekitarnya semua memusatkan pandangan mereka pada orang ini. Pengorbanan, teriak lelaki tua itu dengan dingin. Pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Kerumunan itu bergemuruh, dan saat berikutnya, dengan embusan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh banyak orang garis keturunan yang mereka kawal, dan mereka berteriak dengan menyedihkan. Pola-pola rahasia itu tampak terbakar, membawa serta hembusan napas darah yang mengepul, lalu berubah menjadi awan asap hitam darah, menyebar ke arah lubang hitam sabit di pusat pusaran pemakan dunia, dan jatuh ke dalamnya satu demi satu. Berdengung. Seluruh pusaran pemakan dunia itu meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan, memancarkan aura yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Orang tua itu memandang lubang hitam berbentuk bulan sabit itu dengan ekspresi penuh hormat, dan terdengar teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Orang-orang garis keturunan yang dibawa ke sini seperti babi dan domba yang harus disembelih. Satu persatu, mereka berubah menjadi aura darah yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir ke lubang hitam. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap aura darah yang tak terhitung jumlahnya di depannya, tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke samping, seseorang datang. Desir. Dalam sekejap, beberapa sosok bergegas mendekat, mendarat di samping pria ini, dan berlutut satu demi satu. Apakah garis keturunan yang dikorbankan kali ini sudah lengkap? Orang tua itu mengerutkan kening. Pemimpin itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuanku, di era ini, total 13.760 orang perlu mengorbankan garis keturunan mereka, dan jumlah sebenarnya adalah 13.740. Oh, jadi masih ada 20 orang lagi." Orang tua itu bicaranya acuh tak acuh, menatapnya dengan dingin, dan kilatan cemerlang melintas di kedalaman matanya. Lelaki itu menggigil dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuanku, 19 dari mereka meninggal di tengah jalan karena berbagai alasan, tetapi ada juga seorang gadis bernama Yuli dari suku keturunan Dark Abyss. Setelah kami mengirim orang ke sana, tidak ada kabar dari orang-orang kami, dan setelah kami mengirim pesan, tidak ada kabar juga. Aku tidak tahu." Gadis dari keturunan Dark Abyss.
Pupil mata lelaki tua itu menjadi dingin, boom, aura yang mengerikan langsung menekan orang-orang itu, dan mereka langsung berteriak, asap hitam keluar dari tubuh mereka, dan mereka meronta kesakitan. Huff, tahukah kamu bahwa keturunan perempuan abis memiliki darah tingkat atas di tubuhnya, yang berada di peringkat 3 teratas di antara 13.760 orang kali ini? Darah orang ini pasti akan bermanfaat bagi penguasa domain, tetapi kamu belum membawanya kembali. Orang tua itu berteriak dengan marah. Aku tahu kejahatanku, aku tahu kejahatanku. Para pria mengerang kesakitan. Segera selidiki dan cari tahu mengapa gadis dari suku keturunan abis itu belum juga kembali. Kita harus menemukan cara untuk membawanya kembali, kalau tidak penguasa wilayah itu akan murka. Berapa banyak kepala yang harus kalian hilangkan? Orang tua itu sangat marah. Ya, Tuan. Orang-orang itu berkata dengan menyakitkan. Dan pada saat ini, di atas langit di luar pusat pusaran dunia yang melahap, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sini. Apakah ini jantung dari World Devouring Vortex? Sungguh aura yang aneh. Pemimpinnya adalah Molly. Dia menatap pusat pusaran pemakan dunia di kejauhan dan pupil matanya sedikit mengecil. Di atas pusat pusaran pemakan dunia ini, dia benar-benar merasakan aura samar berdimensi tinggi. Penguasa abis, seorang Master Tao tingkat dewa. Molly terkejut. Bukankah dikatakan bahwa tempat ini adalah wilayah kekuasaan penguasa domain Loyu? Mengapa ada aura seorang guru Tao tingkat kaisar dewa yang berdimensi tinggi yang terpancar? Salah. Saat berikutnya, mata Molly berbinar dan dia menatap pusat pusaran pemakan dunia. Harta karun berdimensi tinggi, ini benar-benar harta karun berdimensi tinggi. Mata Molly berbinar. Pusaran pemakan dunia di depannya memancarkan gumpalan aura yang menakjubkan. Dalam aura yang menakjubkan itu, Molly juga merasakan sinar aura berdimensi tinggi. Aura ini jelas bukan karena ada orang kuat berdimensi tinggi di sini, tetapi benda ini jelas merupakan harta karun berdimensi tinggi, yang menghasilkan kekuatan luar biasa, dan memeliharanya di sini. Tuanku, ini adalah pusat Devouring World Vortex. Bisakah kita mundur sekarang? Yachen berkata dengan hati-hati sambil bersembunyi di kehampaan. Bahkan dengan kekuatannya sebagai seorang kaisar awal, dia sudah gemetar ketakutan saat ini. Mundur. Molly tertawa, karena kita sudah di sini, mengapa harus mundur? Aku datang ke tempat yang tepat untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Dengan suara keras, Molly melangkah maju, dan di hadapan semua orang, dia benar-benar menerobos gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di jantung pusaran dunia yang melahap. Pada saat yang sama, tawanya yang menggelegar telah bergema di seluruh dunia ini. Hahaha, jangan pergi ke suku keturunan abis. Aku sudah membawa gadis Yuli dari suku keturunan abis ke sini secara pribadi. Molly tertawa terbahak-bahak dan langsung masuk ke dunia ini bersama Yuli dan yang lainnya. Siapa ini? Adegan yang tiba-tiba ini langsung membuat banyak sekali lelaki kekar berteriak keras, dan mereka semua menatapnya, masing-masing dari mereka menatapnya dengan pandangan yang galak. Pada hari pengorbanan yang terjadi sekali setiap era, tiba-tiba ada orang luar yang masuk. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Devouring Vortex hal ini terjadi. Yu Cheng dan yang lainnya sudah tercengang, menatap Molly dengan tak percaya. Tuan, Anda. Pupil matanya penuh ketakutan. Apa maksud Molly dengan ini? Apakah kamu akan mengorbankan Yuli? Pandangan lelaki tua itu pun tertuju pada Yuli dan dia pun tertegun. Benar saja, dia dari suku Dark Abyss. Ayo, tangkap dia. Ya, wus, wus, wus. Banyak sosok datang seperti hantu dalam sekejap, dan tanpa berkata apa-apa, tangan besar mereka langsung terulur ke arah Yuli di samping Molly. Tidak bagus.
Yu Cheng dan yang lainnya merasa ngeri dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan saat manusia kuat dari jantung dunia pemakan menyerang mereka dengan kuat. Suami, Yuli menatap Molly dengan ngeri. Hehe, aku hanya bilang dia ada di sini, tapi aku tidak memintamu untuk menyentuh orang-orangku. Molly terkekeh dan mengangkat tangannya dengan santai. Engah. Beberapa orang sakti yang berhamburan menghampiri merasa ngeri melihat jantung abis yang ada di dalam tubuh mereka tiba-tiba lenyap dan muncul begitu saja di tangan manusia iblis itu.